Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nah ini ibu-ibu aja berarti. Ibu-ibu jamaah kalam yang sudah saling merindukan satu sama lain bisa bertemu kembali secara offline. Syukur alhamdulillah hari ini kita mencoba di majelis kalam ini kita bertemu kembali setelah sekian lama kita libur untuk sementara waktu. Mudah-mudahan selama libur kemarin sampai dengan hari ini panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya sangat senang sekali sesekali saya melihat di grup itu masih banyak yang melakukan tugas murajaah. Itu artinya semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mengulang hafalan yang sudah kita hafalkan itu masih ada di dalam hati, meskipun terkendala oleh sesuatu hal, tapi dengan adanya panjenengan menjalankan, mengikuti tugas LM itu menunjukkan adanya semangat, sehingga itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap semoga kita semuanya selalu senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita saat ini sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab di mana ini adalah bulan yang mulia. Karena di dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Kenapa Allah ini kok mengatakan bulan yang mulia ini bulan haram? Kok haram? Haram itu kan sesuatu yang buruk. Itu mungkin pikiran kita. Nah, Allah itu menyebutkan 4 bulan mulia ini sebagai bulan haram karena di dalamnya setiap manusia, umat muslim ini dilarang melakukan peperangan. Jadi diharamkan melakukan peperangan. Saking mulianya bulan ini. Jadi diharamkan untuk melakukan peperangan, digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mulia. Jadi ada di 4 bulan. Bulan apa mawon? Mungkin ada yang tahu 4 bulan ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Lek basa Jawane selo, besar, suro. 3 bulan ini berurutan, ini bulan yang mulia. Kemudian selang beberapa bulan ada lagi bulan yang mulia, yaitu bulan ini, bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia. Salah satunya karena di bulan inilah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat dengan melakukan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, maka pahalanya berlipat ganda. Jadi tentu saja yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Tapi 4 bulan ini termasuk juga bulan Rajab, ini bulan yang sangat mulia yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan para ulama mengajarkan ketika sudah masuk bulan Rajab kita berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Monggo dipun sambi tidar.
Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bukan doa mau makan ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami. Apa yang diberkahi? Fi Rajaba, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Balligh, kalau orang anak-anak masuk ke masa balik berarti kan sudah mencapai masa di mana dia wajib untuk menjalankan ibadah. Baligh itu artinya sampai. Wa ballighna Ramadan, maka sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu doa yang diajarkan kepada kita semuanya supaya apa? Kita siap-siap. Sebentar lagi bulan Ramadan, bulan di mana kita harus berusaha ekstra untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya, karena belum tentu tahun depan kita masuk bulan Ramadan. Umur tidak ada yang tahu. Nah, persiapannya adalah dimulai di bulan Rajab. Makanya panjenengan sangat beruntung kalau misalnya ini nanti terus berjalan, kalam offline-nya ini terus berjalan. Ini persiapan bagi kita supaya bisa ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa, sudah ada pemanasan. Seperti orang yang bertanding itu harus ada pemanasan. Lek mboten mangke keseleo. Nah, panjenengan kalau langsung ngedur ibadah di bulan Ramadan tidak ada persiapan, keseleo nanti. Nah, maka perlu persiapan. Salah satunya persiapannya membaca Al-Quran. Kita senangi membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran sejak sebelum bulan Ramadan, sehingga nanti ketika bulan Ramadan siap. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang paling utama adalah diberikan ridho sehingga memberikan manfaat maslahah fid dini wa dunya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin perjumpaan kita sebelum ini, beberapa waktu yang lalu kita menghafalkan surat Al-Buruj, ya. Dan sekarang kita masuk surat berikutnya, surat apa? At-Tariq. At-Tariq. Kalau Buruj itu artinya gugusan bintang. Tariq gambarnya sama nih. Nah, berarti juga sesuatu yang sama. Kita akan lihat nanti. Jadi ini surat At-Tariq, dia memiliki 17 ayat. 17 yadainya, ada yang masih ingat bagaimana tangannya 17? Sebelah kiri 1, sebelah kanan 7. 7 itu berarti buka semua dulu, tekuk 2. Silakan dilihat tangan masing-masing. Itulah 17. Nah, kemudian surat At-Tariq ini surat keberapa? 86. Silakan tangannya 86. 8 sebelah kiri, sebelah kiri 8, kemudian 6 sebelah kanan tekuk jendhe. Ngoten nggih? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini 80 sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Memiliki 17 ayat. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk surat At-Tariq. Itu ada ya. Oh, terlalu. Bentar, ini caranya mengecilkan bagaimana nggih? Baik, atau saya undurkan sebentar? Oh, enggak bisa. Ya.
Ini ada 3 baris, ada 3 baris. Kalau tidak kelihatan di situ, silakan dilihat di bukunya masing-masing, di mushafnya masing-masing. Ada 3 baris di situ. Hari ini insya Allah kita akan pelajari 2, tapi ini sebenarnya untuk 2 pertemuan. Saya dapat informasi menikah untuk sementara, di masjid ini diuji coba offline-nya 2 pekan sekali. Maka hari ini kita akan coba masukkan 2 materi sekaligus. 1 materi ini hanya sampai di kotak merah niki. Ini 1 hari, lajeng ini untuk pertemuan berikutnya seharusnya ngaten. Jadi kita akan penggal menjadi 2 bagian. Sekarang kita akan masuk ke penggalan yang pertama. Kita masuk ke yadain dulu bagian pertama. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pemahaman yang luas dan juga bisa menghafalkannya dengan mudah. Yang paling utama mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Li ridha illa wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Nggih, sepertinya saya pegang kemauan supaya lebih jelas. Ya. Yadain yang pertama ada 4 ayat. Ikuti saya sambil tangannya digerakkan, sambil melihat mushafnya atau melihat depan kalau depan bisa terlihat. 1 was-samaa'i wat-thariq. Silakan. Ini sepertinya kepotong nih. Ini harusnya bisa lebih mepet lagi. Kalau gitu bisa dilihat di mushafnya masing-masing. 1 ayat ini langsung jadi 1 yadain. 1 was-samaa'i wat-thariq. Silakan. Lagi. Satu was-samaa'i wat-thariq. Silakan. Iya, gitu ya. 2 wa ma adraka. 2 wa ma adraka. 3 an-najmu. 3 an-najmu. 4 in kullu. 4 in kullu. Baik, perhatikan 4 ayat niki. 2 ayat pertama diawali dengan huruf wa, was-samaa'i dan wa ma adraka. Kemudian ayat 3 dan 4 diawali huruf a, yang satu a, yang satu i. Ai, an-najmu dan in kullu. Gitu ya. Baik, sekarang kita rangkai yadainnya. 1 sampai 4. Siap nggih? 1 2 3. 1 was-samaa'i wat-thariq. 2 wa ma adraka. 3 an-najmu. 4 in kullu. Lagi 1 was-samaa'i wat-thariq. 2 wa ma adraka. 3 an-najmu. 4 in kullu. Baik, gitu nggih. Sekarang lihat mushaf masing-masing, silahkan dilihat tulisannya dan terjemahannya. Ikuti saya dengan suara yang keras. Was-samaa'i, demi langit. Wat
Wat-tariq, yang datang di malam hari. Iya. Kita ulangi lagi ya. Was-samai, demi langit. Iya. Kalau kemarin surat Al-Buruj bagaimana? Was-samai dzatil buruj. Gitu ya, sama-sama was-samai. Tapi di sana dzati niki dilanjutkan was-samai wat-tariq. Kita lanjutkan lagi. Wat-tariq, monggo. Dan demi yang datang malam hari. Jadi Allah bersumpah dengan dua hal di sini. Pertama, Allah bersumpah dengan langit. Kedua, Allah bersumpah dengan tariq. Apa itu tariq? Ternyata tariq itu juga ini belum dipahami juga oleh orang bangsa Arab, sehingga kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Monggo. Wama, dan apakah? Adraka, engkau tahu? Ma, apakah? At-tariq, at-tariq, at-tariq. Kalau tadi kita terjemahkan sebagai sesuatu yang datang pada malam hari, ya. Kemudian kita akan kupas nanti. Jadi di situ dimaknai at-tariq, sesuatu yang datang pada malam hari. Apa itu? Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau apa itu sesuatu yang datang pada malam hari? Atau tahukah engkau apa itu at-tariq? Kita lanjutkan ayat 3. An-najmu, bintang. Thaqib, yang bersinar tajam. Ulangi lagi ya. An-najmu, bintang. Ya. An-najmu, bintang. Ats-tsaqib, yang bersinar tajam. Ya. 3 ayat ini Allah bersumpah dan Allah menjelaskan tentang sumpahnya. Ya. Masih ingat kan? Kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, pasti akan ada sesuatu yang sangat besar. Yang sangat besar yang akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Jadi, apa itu yang dijelaskan oleh Allah di ayat 4? Perhatikan. In kullu, setiap nafsin manusia, lamma alaiha, pasti ada padanya, hafiz, penjaga. Baik. Perhatikan ya. Kita ulangi lagi. Silakan dilihat mushaf masing-masing. In kullu, setiap nafsin, jiwa. Nafsin itu bisa bermakna jiwa, diri, manusia, gitu ya. Lamma alaiha, ada padanya, hafiz, penjaga. Iya. Jadi hafiz artinya penjaga. Jadi kalau panjenengan di sini ingin menjadi hafiz, hafizah. Apa itu hafiz? Penjaga, bukan penghafal ya. Hafiz, penjaga. Orang yang menghafal Al-Quran, kenapa dinamakan hafiz? Karena dia menjaga hafalan yang sudah dia miliki. Jadi orang yang menghafal Quran bukan orang yang menambah hafalannya, bukan. Tapi orang yang mengulang-ulang hafalannya, itulah orang yang menjaga Al-Quran. Maka jenengan hadir di sini saat ini belum dinamakan hafid. Kenapa? Karena masih menambah hafalan. Kapan dinamakan hafid? Ketika panjenengan mengikuti LM. Pada saat panjenengan mengikuti LM murojaah berulang-ulang, itulah yang disebut sebagai hafid. Paham ya? Nah, maka di situ ayat 4 ini disebut hafid, ini bukan penghafal Quran, bukan, tapi penjaga. Allah ingin menjelaskan di ayat ini bahwa setiap manusia, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, setiap manusia itu ada penjaganya. Jadi kita ini dijaga ya sekalian, dijaga oleh para malaikat.
Hafid di situ yang dimaksud adalah para malaikat. Coba bayangkan, jenengan tidur, ya, tidur non sewu. Kita punya lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang mata, lubang yang lain. Ini kalau tidak dijaga oleh Allah, tidak dijaga oleh para malaikat, mudah saja ini serangga-serangga, hewan-hewan kecil, semut dan lain sebagainya masuk ke lubang hidung kita, masuk ke lubang telinga kita, masuk ke lubang mulut kita. Tapi oleh Allah dijaga. Itu masih pada saat kita tidur. Juga waktu-waktu yang lain kita dijaga oleh malaikat. Dimanapun kita berada, malaikat itu senantiasa menjaga kita. Ya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena kita yang tidak tahu apa-apa ini ternyata oleh Allah senantiasa dijaga. Allah menugaskan setiap manusia itu selalu dilindungi oleh para malaikat. Ya, malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk melindungi manusia. Ya. Ada juga malaikat yang bertugas memberikan rahmat, ya, menurunkan rahmat, namanya malaikat rahmat. Ya, dijaga. Malaikat rahmat ini tujuannya adalah menjaga, memberikan rahmat kepada manusia. Makanya malaikat rahmat ini tidak bisa tinggal di tempat yang di rumah itu nun sewu ada anjingnya, ya, ada anjingnya, ada gambar-gambarnya, itu gambar makhluk bernyawa yang bergerak, gitu, bukan berupa tumbuhan buatan. Ini makhluk-makhluk yang digambar, ya, digambar oleh tangan manusia, itu malaikat rahmat tidak bisa untuk datang ke sana. Ya. Jadi kita semua dijaga, dan juga ada malaikat yang menjaga kita, yang senantiasa mencatat amal kebaikan kita. Malaikat sinten? Raqib, Atid. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Jadi kita semuanya itu oleh Allah senantiasa dilindungi oleh hafid, oleh penjaga. Ya. Jadi itu tadi sesuatu yang sangat penting, akan tetapi kita semuanya jarang memperhatikan. Kenapa begitu pentingnya? Ya, bagaimana Allah menunjukkan hal ini sangat penting? Karena di 3 ayat sebelumnya Allah memberikan apa tadi? Sumpah-sumpahnya Allah. Was-sama'i wat-thariq. Allah bersumpah demi langit yang begitu luasnya, ya. Langit yang begitu luas. Di sana ada at-tariq. Apa itu at-tariq? Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada manusia 1400 tahun yang lalu tentang at-tariq. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Demi langit dan demi at-tariq. Tahukah kalian apa itu at-tariq? Ia adalah bintang yang muncul ya, Mas? Pertanyaan ini telah Allah Subhanahu wa taala tanyakan 1400 tahun yang lalu. Muncul ya? Dan Allah berikan jawabannya pula pada 1400 tahun yang lalu. Sebuah bintang yang bersinar tajam tetapi mempunyai karakter at-tariq. Tidak tahu. Apa itu at-tariq? Terjemahan bahasa. Tidak muncul. Baik. Sedikit penjelasan, ya. At-tariq tadi kan ditanya oleh Allah. Wa ma adraka mat-tariq? Apa itu at-tariq? At-tariq itu dalam bahasanya Al-Qur'an, dalam terjemahan Kementerian Agama, itu artinya sesuatu yang datang pada malam hari. Tapi ternyata makna lain yang sangat mendalam dari at-tariq, taraqa, itu artinya memukul, memukul dengan sangat kencang. Makanya kalau dalam bahasa Arab mitraqah itu artinya adalah palu, petil yang digunakan untuk memalu. Ternyata di antara bintang-bintang itu ada yang namanya at-tariq, bintang yang memukul, suaranya terdengar dengan sangat kencang. Dan itu baru diketahui oleh para peneliti akhir-akhir ini. Ada bintang yang suaranya seperti palu, yang sangat terdengar sangat keras sekali ketika diteliti dengan menggunakan alat tertentu. Dan inilah yang membuat beberapa ilmuwan akhirnya masuk ke dalam agama Islam,
karena hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Ya. Was-sama'i wat-tariq, ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan ilmu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun pada saat itu, baru dipahami di detik-detik terakhir, di abad-abad terakhir ini. Ngaten. Nggih. Baik. Sambil menunggu, kita baca dulu terlebih dahulu. Kenapa? Nggih. Baik. Kita baca nggih. Silakan dilihat mushafnya. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, perhatikan. Was-samaa'i wat-tariq. Silakan. Perhatikan kata tariq. To-nya 2 ketukan saja. Tariq. Tidak boleh gara-gara sama panjang kemudian to menjadi ikut panjang. Tidak boleh was-samaa'i wat-tariq. Tidak boleh, nggih? Diayunkan. Tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Silakan. Lagi. Iya, tariq. Dia ada qaf di situ yang mati. Qaf sifatnya tebal, maka ketika dia mantul sifatnya juga harus tetap tebal. Tidak boleh tariqa, tapi harus tariqo. Tariqo. Karena dia membaca ketika di fathah qa, dia tebal. Kemudian kasroh tebal juga. Qi. Qu. Setelah itu maka baqo. Tidak boleh baqa. Ngerti nggih? Wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Silakan. Lagi. Wa ma adraka mat-tariq. Lagi. Sekali lagi. Baik. Lihat terjemahan nggih. Wa ma adraka mat-tariq. Lihat terjemahan. Baik, silakan dibaca mulai ayat 1. Wahid, itnani, thalatha. Was. Langsung hafal ya. Kita lanjutkan ayat 3. Apa itu at-tariq? An-najmu tsaqib. Silakan. Sekali lagi. Najm, najm itu bintang. Tsaqib pakai sa ya, bukan pakai sin, bukan an-najmus tsaqib, tapi ujung lidah nempel di ujung gigi. Sa, an-najmus tsaqib. Silakan. Sekali lagi. Baik. Lihat berikutnya. In kullu nafsin lamma. Itu dulu, silakan.
Perhatikan sampai situ dulu. In kullu, nun mati ketemu kaf itu dia didengungkan. In kullu, gitu ya. In kullu naf, lu pendek, tidak boleh dibaca in kullu naf, lu naf tidak boleh, tapi kullu naf, in kullu nafsil lamma. Perhatikan pada kata lamma, lam ditasdid, mem ditasdid, tapi cara bacanya beda. Lam ditekan hanya 2 ketukan, mem ditekan lebih lama. Nafsil lamma, gitu ya. In kullu nafsil lamma. Silakan. Alaiha hafiz. Ya, hafiz, hati-hati. Dha di situ dia tidak boleh mantul. Hafiz, dan dha sifatnya tebal. Karena tebal maka hafiz. Tidak boleh sambil tersenyum hafiz. Itu tipis. Hafiz. Alaiha hafiz. Silakan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Silakan. Dia terjemahan 1 2 3 in kullu. Kullu nafsin lamma 'alaiha. Baik, sekarang kita rangkai ayat 1 sampai ayat 4 dibaca, jangan dihafalkan. Siap? Wahid, ithnani, tsalatsa. Was-samaa tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sekali lagi. Was wa ma an-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik, iya. Untuk lebih memahami, silakan kita ulangi lagi apa yang tadi sudah saya putar, tapi tidak ada gambarnya tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada manusia 1400 tahun yang lalu tentang At-Tariq. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Demi langit dan demi At-Tariq, tahukah kalian apa itu At-Tariq? Ia adalah bintang yang bersinar tajam. Pertanyaan ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan 1400 tahun yang lalu, dan Allah berikan jawabannya pula pada 1400 tahun yang lalu. Sebuah bintang yang bersinar tajam tetapi mempunyai karakter At-Tariq. Apa itu At-Tariq? Terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan bahwa At-Tariq berarti yang datang di malam hari. Padahal jika mau menerjemahkan dari asal katanya, At-Tariq berasal dari kata toroqo yang berarti memukul berulang-ulang. Maka dalam bahasa Arab mitroqoh berarti martil, karena martil itu digunakan untuk memukul berulang-ulang. Sebuah bintang yang memukul berulang-ulang. Di manakah bintang ini berada? Dia memukul berulang-ulang dan mempunyai sinar yang sangat tajam. Jawabannya adalah bintang pulsar, sebuah bintang neutron yang memancarkan energi besar serta cahaya yang ratusan kali lebih kuat dari cahaya matahari. Bintang ini memancarkan radiasi yang berdenyut seperti ketukan palu martil. Gelombang setiap detiknya merupakan denyutan yang sangat luar biasa menakjubkan, juga sangat luar biasa mengerikan.
Sebab dengan jaraknya yang sangat jauh namun mempunyai radiasi yang sangat kuat, menunjukkan betapa kuatnya bintang ini. Inilah At-Tariq, bintang yang mengetuk berulang-ulang, yang mempunyai cahaya yang sangat kuat. Coba kita dengarkan suara gelombang bintang pulsar ini yang tertangkap oleh alat penangkap gelombang dari luar angkasa. Dengarkan dengan seksama. Ini satu jenis bintang pulsar. Ada banyak bintang pulsar di luar angkasa. Ini jenis yang lain. Tariq, memukul dengan berulang-ulang, dan dia sinarnya sangat tajam. An-najmus tsaqib. Ini jenis bintang yang lain juga. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1400 tahun yang lalu Allah jelaskan tentang bintang ini. Iya. Jadi itu sedikit gambaran betapa luar biasanya Al-Quran ini, yang dulu 14 abad yang lalu belum pernah ada ilmuwan yang menyadari hal ini, dan Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, sehingga akhirnya saat ini banyak para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian ketika melihat Al-Quran, membacanya, mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam karena mereka menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Ya, di At-Tariq, sesuatu yang ketika kita baca biasa saja sebenarnya, tapi ketika dikupas satu persatu ternyata sungguh sangat mengagumkan Al-Quran ini. Ya, Allah bersumpah dengan makhluknya yang sangat luar biasa dahsyat, yang kita karena ketidaktahuan kita anggap hal itu biasa. Dan Allah bersumpah itu untuk menunjukkan sesuatu yang juga sangat dahsyat tapi kita anggap biasa. Apa itu? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kita semuanya saat ini senantiasa dilindungi oleh malaikat yang terus melindungi kita tanpa kita tahu, tanpa kita perintahkan, karena Allah yang memerintahkan mereka. Nah, makanya kita harus semakin bersyukur kemanapun kita berjalan, kita selalu senantiasa dilindungi oleh para malaikat tersebut. Ya. Dan baru diketahui saat ini ternyata melalui gelombang aura itu orang yang sakit dengan orang yang sehat gelombangnya berbeda. Orang yang sehat gelombangnya itu bisa mencapai 2 meter. Orang yang sehat. Sehingga ketika ada orang yang sakit di dekatnya, karena dia kondisinya tubuhnya sehat, dia tidak akan terkena itu. Karena sudah dari jarak jauh sudah dilindungi. Tapi ketika kondisi tubuhnya sakit, itu gelombangnya itu mengecil, menyempit, sehingga kemudian di dekatnya ada orang sakit, dia mudah sekali tertular. Di dalam ilmu pengetahuan itu dinamakan gelombang, tapi dalam ilmu agama itu dinamakan malaikat, dinamakan sesuatu yang melindungi kita. Ya, jadi kita semuanya saat ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikat yang diperintahkan menjaga kita. Ngaten. Ini sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa. Baik, silakan sekarang kita tutup mushafnya. Kita akan membaca, kita akan menghafalkannya, sesuatu yang sangat luar biasa ini. Baik, ayat 1 bisa ditutup. Was-samaa'i wat-tariq. Silakan. Iya, demi langit yang luar biasa luasnya, 7 langit Allah ciptakan. Wat-tariq, dan ada bintang at-tariq di sana. Was-samaa'i wat-tariq. Silakan. Wa ma adraka mat-tariq.
Wa ma adraka, tahukah engkau apakah itu at-tariq? Baik, saya baca ayat 1 dan 2. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Silakan. An-najmu tsaqib. Silakan. Iya, an-najmu bintang, tsaqib yang bersinar terang, lebih terang daripada matahari. An-najmu tsaqib. Silakan. Sekali lagi. Mulai ayat 1. Was an-najmus. Baik, an-najmus tsaqib pakai qaf ya. Tsaqib. Sekarang ayat 4. In kullu nafsin lamma. Sampai situ dulu. In kullu nafsin lamma. Ya, in kullu, jika di setiap nafsin manusia, lamma itu terdapat. In kullu nafsin lamma. Lagi. Terdapat apa? Alaiha hafiz. Alaiha atasnya, atas manusia tadi, atas nafsin tadi, hafiz penjaga. Alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lagi. Baik, sekarang saya baca, perhatikan mulai ayat 1. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Silakan. Sekali lagi. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertemuan sekarang sudah selesai. Kita lanjutkan. Mudah sekali ya? Mudah sekali. Kita masuk 4 ayat berikutnya. Jadi minggu pertama besok ini selama sepekan LM-nya hanya 4 ayat tadi. Nah, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Yadainya. Ikuti saya tangannya. 5 falyanzuril. Lagi. 6 khuliqa.
Ditekuk satu kelingkingnya, ditempelkan di telapak tangan. 6 khuliqa. Lagi. 7 yakhruju. 7 yakhruju. 8 innahu ala. 8 innahu ala. Iya, baik, tidak perlu dihafalkan, cukup dibaca saja. Ayat 5 sampai ayat 8. Wahid ithnani tsalatsa. 5 falyanzuril. 6 khuliqa. 7 yakhruju. 8 innahu ala. Lagi 5 falyanzuril. 6 khuliqa. 7 yakhruju. 8 innahu ala. Baik, alhamdulillah. Ya, kita masuk fahmil Quran. Siap, ya? Ikuti saya. Falyanzuri, maka perhatikan. Ya, fa maka, yang zuri itu artinya perhatikan. Yang zuri. Saya ulangi, falyanzuri, maka perhatikan. Al insanu, manusia. Min dari. Ma apa? Khuliqa, diciptakan. Kita ulangi, falyanzuri, maka perhatikan. Al insanu, manusia. Min dari. Ma apa? Khuliqa, diciptakan. Jadi kita itu oleh Allah diingatkan, coba perhatikan diri kalian sendiri-sendiri. Kalian itu diciptakan dari apa? Kita lanjutkan. Khuliqa, diciptakan. Min dari. Ma'in, air. Dafiq, yang terpancar. Kita ulangi, khuliqa, diciptakan. Min dari. Ma'in, air. Dafiq, yang terpancar. Kita lanjutkan, ya. Yakhruju, keluar. Min dari. Baini, di antara. Sulbi, tulang sulbi. Wattaraib, dan tulang dada. Kita ulangi, yakhruju, yang keluar. Min dari. Baini, di antara. Sulbi, tulang punggung. Ya, sulbi tadi yang pertama saya terjemahkan sebagai tulang sulbi, yang kedua sebagai tulang punggung. Ya, itulah maknanya, sulbi itu punggung, tulang. Jadi bukan tulang punggung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi tulang punggung keluarga, kan? Nah, ini tulang punggung beneran, ya. Tulangnya punggung. Kita lanjutkan. Wattaraib, dan tulang dada. Iya. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kepada kita, lihat keindahan Al-Quran. Al-Quran dibaca oleh siapapun itu sangat indah. Di sini kita tahu ini sesuatu yang orang dewasa yang tahu, tapi anak-anak pun bisa melihatnya tanpa kemudian harus membayangkan sesuatu yang berbeda. Dari mana manusia diciptakan? Khuliqa mim ma'in dafiq, dari air yang terpancar. Ya, kita sudah tahu itu semuanya. Yakhruju,
air yang dimiliki oleh laki-laki, yang dimiliki oleh perempuan, yang keluar mimbaini sulbi, kalau laki-laki dari sulbi, dari tulang punggung, ya, tulang sulbi itu keluar air mani, wat taraib, dan tulang dada. Tulang dada itu tempat di mana rahim di situ berada, di mana ovum itu berada di dalamnya, ya, di sekitar situ itu tempat keluarnya air atau sel telur, ya. Dari situlah kita diciptakan, dan kita tahu ini sesuatu yang sangat hina. Kalaupun kita mendapatinya di luar tubuh kita, ini sesuatu yang sangat hina. Dari itulah kita diciptakan, sesuatu yang sangat hina, yang kita tidak memiliki kuasa apapun terhadapnya, tapi kita sekarang menjadi manusia-manusia, punya anak, punya keluarga. Dan ini nantilah pada saat hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Maka untuk apa manusia sombong? Karena kita diciptakan dari sesuatu yang sangat hina, dan kita tidak ingin diciptakan. Allah yang menciptakan kita semuanya. Ya, kita lanjutkan ayat 8. Innahu sungguh dia, ala atas, raj'ihi mengembalikannya, la sungguh, qadir berkuasa. Kita ulangi, baca yang keras, pahami maknanya. Innahu sungguh dia, ala atas, raj'ihi mengembalikannya, la sungguh, qadir berkuasa. Iya. Jadi kita nanti dimatikan, diwafatkan, kemudian oleh Allah raj'ihi, dikembalikan lagi. Orang berpikir, mosok iso barang sing wis ajur, sing wis rusak, terus nanti bisa kembali seperti semula. Nah, padahal Allah menciptakan sesuatu yang dulunya tidak ada. Nun sewu, dari air tadi yang dafiq, yang terpancar tadi, sudah ada kehidupan belum? Belum ada. Tapi kemudian muncul menjadi kita manusia yang punya kehidupan. Dari belum ada menjadi ada saja Allah bisa menciptakan. Apalagi yang dulunya sudah ada, kemudian mati menjadi ada lagi. Itu jauh lebih mudah yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laqadir, sungguh sangat berkuasa Allah akan mengembalikan kita sebagaimana hidup kita, tangan kita, mata kita, seperti waktu kita hidup di dunia, persis sama. Di situ ayat 8 Allah menggunakan kata inna, artinya apa? Sesungguhnya. Sudah ada kata inna ditambahi kata la qadir, sungguh. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada kita, sungguh manusia, kalau kalian tidak percaya, aku akan membangkitkan kalian semuanya. Maka jangan leha-leha kalian di dunia. Setiap apa yang kalian perbuat dicatat oleh hafidz, oleh malaikat penjaga kalian, dan nanti akan kalian pertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Di dunia yang sangat singkat ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sangat yang bisa melakukan amal kebaikan, sehingga bisa membawa dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia, kelak di akhirat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa betapa kita itu manusia yang hina, tidak boleh sombong, sangat lemah, dan sangat sebentar hidup di dunia. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kita baca bersama-sama. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Silakan. Baik, perhatikan di situ. Insanu, nunya panjang atau pendek? Pendek. Mimma, manya panjang pendek? Pendek. Mimma pendek. Jadi tidak boleh dibaca mimma khuliq, tapi harus mimma khuliq, gitu ya. Mimma khuliq. Coba dibaca. Dan qaf, ada qaf di situ, sifatnya memantul. Khuliqo, mimma khuliqo. Falyanzur
yanzuril insanu mimma khuliqa. Silakan. Lagi. Mimma khuliqa. Baik, sekarang lihat terjemahannya. Lihat terjemahan di bawahnya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Silakan. Lagi lihat terjemahannya. Iya, jangan dihafalkan dulu ya, dilihat tulisannya. Khuliqa mimma dafiq. Silakan. Hati-hati di situ. Khuliqa panjang pendek? Pendek. Maka dia harus baca khuliqa mim. Khuliqa mim, tidak boleh khuliqa mim. Gitu ya. Khuliqa mim. Kemudian non mati ketemu mim. Itu dia idgham mim, dengung yang lama. Kemudian ma, 4 ketukan. Ma. Kemudian in ketemu dengan dal. Itu napa? Ikhfa, dibaca samar dan ditahan. Indafiq. Tidak boleh indafiq, tapi indafiq. Gitu ya. Saya baca. Khuliqa mimma indafiq. Silakan. Lagi. Sekali lagi. Iya, lihat terjemahan nggih. Kita baca lagi tapi lihat terjemahannya. Wahid itsnani tsalatsa. Khuliqa mim. Sekali lagi lihat terjemahan. Khuliqa. Baik, silakan dibaca ayat 5 dan 6. Wahid itsnani tsalatsa. Fal sekali lagi. Baik, perhatikan ayat 5. Fal yang dzuril. Yang ketemu dengan dha itu juga didengungkan. Fal yang gitu nggih. Tidak boleh hanya fal yang dzuril, tapi fal yang dzuril gitu ya. Untuk kesempurnaan nggih. Sebenarnya tidak merubah makna, tapi untuk kesempurnaan. Baik, kita lanjutkan ayat 7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Baik, kita kupas satu persatu. Yakhruju, kha, bukan yah, tapi yah. Sifatnya tebal. Jadi yah, ya, yakhruju, ju pendek, tidak boleh panjang. Yakhruju mim, non mati ketemu ba, dia dengungkan mim bainis, langsung masuk ke shad karena ditasdid. Bainis sulbi, binya pendek.
biwat 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 tara. Hati-hati di situ tak, bukan tok, bukan wat taraib, tapi wat tara taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Silakan. Lagi. Baik, sekarang saya baca, lihat terjemahannya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Silakan. Sekali lagi. Baik, kita rangkai 5, 6, 7. Wahid, ithnani, thalatha. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma yakhruju min bainis sulbi wat. Sekali lagi. Baik, kita lanjutkan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Baik, perhatikan di sini. Kita kupas satu persatu. Nun itu gunnah. Innahu, hu dua ketukan. Ya, innahu ala, la sama dua ketukan. Kemudian raja, jim mantul, rajaihi, hi dua ketukan. La pendek, tidak boleh panjang. Laqa, ko hanya dua ketukan, tidak boleh laqadir. Laqadir harus diayunkan satu saja. Laqadir, dir itu pendek, tidak boleh laqadir. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Silakan. Iya, lagi. Sekali lagi. Iya, sekarang lihat terjemahannya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Silakan. Baik, kita rangkai mulai falyanzuril. Kita baca wahid, ithnani, thalatha.
Sekali lagi. Fal yang baik, kita tutup mushafnya. Nggih. Oh, innahu belum ya? Innahu ala raj'i laqadir. Pangapunten. Iya, kurang fokus. Baik, monggo silakan kita tutup mushafnya. Kita masuk ayat 5. Nggih. Ayat 5. Napa? Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Silakan. Fal yanzuri, maka perhatikanlah, al insanu, manusia, mimma, dari apa, khuliqa, diciptakan. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Lagi. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Lagi. Iya, gitu ya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Coba sekali lagi, wahid, itnani, thalatha. Baik, kita lanjutkan ayat 6. Khuliqa mimma dafiq. Silakan. Iya, khuliqa diciptakan, min dari ma'in. Ma'in itu air, dafiq yang memancar. Khuliqa min ma'in dafiq. Silakan. Lagi. Baik, langsung hafal nggih? Saya baca. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Silakan. Baik, kita lanjutkan ayat 7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Silakan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Iya, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Silakan. Sekali lagi. Baik, kita rangkai. Fal yanzuril khuliqa yakhruju. Siap. Wahid, ithnani, thalatha. Fal khuliqa
Lagi. Dzuril. Baik, terakhir innahu ala raj'ihi laqadir. Iya lagi. Sekali lagi. Baik, terakhir saya rangkai. Fokus, perhatikan, ikuti dalam hati atau ikuti dengan suara kecil. Kemudian di tempat mana yang masih lupa, silakan dibuka lagi mushafnya. Kemudian ditunjuk mana bagian yang lupa. Nanti kalau lupa, ya, bukan dibuka sekarang. Ya, dilihat di huruf apa. Ngerti nggih? Saya baca. Ini tadi apa? Yadainya fal yang dzuril. Misalnya begini, fal yang dzuril insanu. Setelah itu lupa, insanu apa ya? Oh, mimma. Berarti dia ingat huruf mimnya. Mimma. Ma-nya pendek. Saya baca, perhatikan baik-baik ayat 5 sampai 8. Fokus pikirannya, jangan kemana-mana. Fal yang dzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Wahid itsani thalatha. Fal innahu ala raj'ihi. Iya, misalnya pada ini innahu ala, beralai opo yo. Nah, raj'u huruf ra, saya yang lupa. Ingat-ingat huruf ra-nya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Baik, ngaten nggih? Ya, sekarang kita gabungkan, kita baca bersama-sama lagi mulai ayat 1. Silakan dilihat tulisannya. Bisa dilihat ke depan. Siap? Was-sama'i, pengabulan yang sebelah kanan tidak terbaca. Mudah-mudahan karena sudah hafal tidak perlu. Siap? Kita awali dari ayat pertama. Was-sama'i wahid ithnani thalatha. Was-sama'i perhatikan dulu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Silakan. Lanjut. Fal
Stop, perhatikan di sini. Saya masih mendengar ada yang baca gini. Mim baini sulbi, mim baini sul. Harusnya ditasdid, dia mengalir. Shotnya itu dibaca double. Mim baini sulbi, ditekan dulu. Baini sulbi, yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Coba silakan. Ya. Lanjutkan. Baik, sudah nggih. Sekarang kita coba. Hanya yadainnya saja yang saya buka, kita baca bersama-sama. Kita baca yang penggalan pertama dulu. Siap? Wahid ithnani tsalatsa. Was. Mulai lupa. Baik. In kullu nafsin lamma. Itu dulu silakan. In kullu nafsin lamma. Lagi. Sekali lagi. Tinggal nambahi. Alaiha hafiz. Sudah bisa ya? In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Begitu di sini ketemu apa yang membuat lupa? Alaiha. Huruf apa? Ain. Oh, ain. Lamma ain alaiha. Ngerti nggih? Baik. Coba kita baca lagi ayat 1 sampai 4 saja. Ayat 1 sampai 4. Wahid itsnan tsalatsa. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma tariq. Baik, ngaten nggih. Nanti di grup saya berikan voice saya. Jadi untuk diulang-ulang ayat 1 sampai 4 dulu, nggih. Kemudian sekarang kita baca lagi ayat 5 sampai ayat 8. Fal yanzuril wahid itsnani tsalatsa. Baik, untuk yang ini ayat 5 sampai 8 tidak perlu dihafalkan dulu pekan ini. Nanti saya berikan juga voice-nya di dalam grup sehingga di pekan depan bisa diulang-ulang lagi. Hari ini cukup ayat 1 sampai ayat 4 saja. Insya Allah itu diulang-ulang seminggu pun hafal pun seminggu. Tapi seminggu jangan cuma hafalkan 4 ayat nih, surat-surat sebelumnya di murajaah. Ngaten. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah selesai ayat 1 sampai ayat 8. 4 ayat pertama untuk minggu ini, 4 ayat berikutnya untuk minggu depan. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengizinkan kepada saya, kami, anak-anak kami untuk berada di majelis ini menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Engkau memberikan rahmat kepada kami semuanya sehingga kami terberkahi kehidupan kami dengan Al-Quran. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.